Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini apa kabar kalian hari ini ya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum memasuki materi yang dipimpin oleh ketua kelas terlebih dahulu. Bersedia, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min khazaimin rahmatika ya rahman rahimin. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita cerna dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, hari ini Ibu akan mengabsensi kehadiran pada pagi hari ini. Siapa yang termasuk hari ini? Hadir, Bu. Jumat. Apa kabarnya Jumat? Keterangan Jumat. Alfa. Ya, kalau sudah ini Alfa, yang lainnya hadir semua. Hadir. Ya. Kalau sudah kita sebelum kita memulai materi, di sini Ibu akan mengulas materi kita minggu lalu itu tentang perubahan sosial budaya. Siapa yang bisa perubahan ya? Bapak. Perubahan zaman, perubahan kemajuan teknologi. Ya, sekarang kalau kalian sudah memahami materi minggu lalu, sekarang kita memasuki materi hari ini tentang transaksi di era globalisasi. Ya, materi kita itu yang pertama tentang kegiatan ekonomi. Itu bahan yang pertama. Tapi sub materi kita itu transaksi. Sebelum kita memasuki namanya kegiatan ekonomi produksi, kita ketahui dulu apa itu transaksi di era globalisasi. Apakah anak-anak pernah ke mall atau ke pasar? Pernah. Apa yang kalian lihat kegiatan di pasar? Jual beli. Di situ ada yang penjual dan ada yang pembeli. Terjadinya antara penjual dan pembeli itu, kalau pembeli mengasihkan uang kepada penjual itu dinamakan apa, Nak? Membayar itu apa namanya? Keuntungan. Terjadinya Transaksi. transaksi. Iya, transaksi itu adalah apa? Jual gimana? Terjadinya pembayaran antara penjual Dan pembeli. Ya, itu dinamakan transaksi. Globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, sekarang Ibu tanya, kemajuan apa yang kalian rasakan pada saat ini di teknologinya? Contohnya handphone, Bu. handphone, ya. Apalagi? Laptop. Iya. Kita belajar sekarang sudah banyak menggunakan teknologi. Iya, jangan
saja sudah menggunakan teknologi. Contohnya apa? Shopee, Lazada, ya. Apalagi? TikTok Shop. Tokopedia, TikTok, ya. Bisa secara tunai dan bisa secara COD. Iya, bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Itu namanya transaksi kita di era globalisasi. Jadi bisa belanja itu tidak mesti ke pasar, dari rumah itu bisa. Pembayarannya juga bisa. Nanti setelah barang sampai baru kita bayar. Itu namanya bisa dipahami transaksi di era globalisasi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, itu kegiatan ekonomi. Nah, ini Ibu jelaskan dulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan. Jadi kegiatan ekonomi itu makhluk sosial, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Jadi yang menjadi sebagai pelaku ekonominya siapa? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Pembeli. Tadi dikatakan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Ya, yang menjadi pelaku ekonominya siapa? Kita. Ya, kita ini siapa? Pelaku. Kita ini Manusia. kita ini adalah manusia. Iya, kita ini kan manusia. Dikatakan sebagai makhluk sosial. Kita ini mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Iya kan? Apakah kalian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kalian sendiri? Mampu, Bu. Mampu. Seperti kalian belajar, mampu tidak? Mampu. Saat kalian belajar, ya kita sebagai makhluk sosial yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupan kita sendiri, ataupun bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Itu jelas apa itu kegiatan ekonomi. Bisa dipahami apa itu kegiatan ekonomi tadi? Bisa. Ya, sekarang kita memasuki yang kedua. Nah, sekarang kita lihat itu ada pengertian namanya produksi. Kegiatan ekonomi produksi. Kita lihat pertama itu pengertian namanya produksi. Produksi itu adalah proses pembuatan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, namanya produksi, memproses atau mengelola. Disebutkan produksi itu memproses atau mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Ibu contohkan, ini bahan apa? Bahan mentah, belum ada apa-apanya, nilainya masih kecil. Ya, ini dikatakan bahan mentah, belum diproses menjadi bahan jadi. Itu namanya bahan mentah. Jadi produksi itu adalah memproses atau mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Tujuannya apa? Dari pengertian itu ada tujuannya. Tujuan kita memproses itu adalah menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan. Iya, yang dapat digunakan apa? Itulah tadi, untuk memenuhi kebutuhan.
Jadi proses memproduksi itu ada tujuannya, sama dengan kita ke sekolah itu ada tujuannya. Kalian ini masih dalam proses, masih diolah. Kalau dicontohkan di dalam kelas, bukan hanya membuat makanan, kalian saja masih dalam proses. Maksudnya dalam proses itu kalian akan menjadi apa nantinya? Mengejar Cita-cita. Iya, untuk mengejar cita-cita kalian jadi polisi itu butuh namanya proses atau diproduksi, diolah dulu. Nah sekarang lah kalian menduduki tentang produksi. Kalian itu diproses, disekolahkan dulu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Iya, itu namanya produksi dalam kehidupan kalian. Jadi memproduksi itu bukan hanya sekedar membuat suatu barang atau makanan. Kita saja butuh proses, butuh waktu untuk menjadi bahan jadi menjadi tercapai cita-cita. Ya. Nah, di sini kalian sudah pernah membuat bahan jadi, membuat suatu bahan jadi produk. Nah, apa contohnya? Bisa membuat apa? Tas dari kertas kado. Tas dari kertas kado. Dari segi makanan, biasa laki-laki, perempuan membuat nasi. Iya, di sini contoh kita memproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah merasakan atau pernah mengalami setiap hari ibu itu memasak nasi untuk menyiapkan kalian sarapan. Nah, ibu ini mampu memasak nasi dan mengolahnya menjadi nasi goreng. Iya, itu ibu berarti mampu mengelola atau memproduksi dari bahan bakunya nasi bisa menjadi nasi goreng. Yang kedua, apalagi contohnya? Contoh kalian bisa memproduksi kain, bisa dibuat baju. Ya, bahan mentahnya itu adalah kain. Diolah atau diproses itu menjadi baju. Ya, itu namanya proses produksi. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dari kegiatan produksi ini nanti kita praktekkan, kalian itu sudah bisa membuat namanya produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, jadi di sini ini prosesnya, proses produksi. Di sini ada kita menampilkan kain, itu ada kain, ada orang yang menjahit dan sudah dia menjadi bahan jadi. Ya, itu namanya proses memproduksi baju. Nah, ini penampakan dasarnya. Nah, ini dinamakan prosesnya. Orang yang sudah mengelola bahan mentahnya tadi diolah. Ini contohnya. Ya, bisa mengolah dasar kain. Ini hasil dari yang diolah mereka, yang diolah atau diproses. Yang kedua, itu bisa memproses kertas dari kertas kado. Bisa diolah itu menjadi tas atau paper bag dari kertas kado. Nanti inilah yang kita buat nanti seperti video. Lihat, perhatikan video ini. Ini adalah satu proses pembuatan bahan jadi. Kan perhatikan dulu.
dari bahan mentah tadi nilainya hanya sedikit, kalau kita proses itu bisa 2 kali lipat. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita, khususnya kebutuhan kita terlebih dahulu. Jadi bisa dipahami tentang materi kita hari ini? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari namanya kegiatan ekonomi atau kegiatan produksi? Tunjuk 1 untuk semua. Siapa yang bisa? Ya, coba. Apa itu kebutuhan? Kita bisa menyimpulkan materi yang kita hari ini. Kegiatan menghasilkan barang, Ya, kegiatan menambahkan nilai guna barang, ya. Di sini bisa menghasilkan suatu barang dan bisa menambah nilai guna barang. Ya, kita tujuannya tadi apa? Tujuan kita memproses itu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, sekarang Ibu lihat di sini melihat dari minat bakat kalian. Di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Membagi 2 kelompok, itu kelompok pertama. Silakan nanti yang Ibu sebutkan namanya itu membuat kelompok. Kelompok 1 itu Zafran, Abdal, Amel, Fitri, Zahra, dan Desma. Nah, silakan membentuk kelompok. Boleh? Silakan membentuk kelompok. Silakan, Desma. Silakan membentuk kelompok. Sisanya kelompok 2 Kafa, Aluna, Luna, Naura, Rima, dan Leri. Kelompok sini. Ayo, ya JJ juga masuk. Ya JJ masuk kelompok 2. Ingat ya, kelompok 1 Mbak Leri. Sini nggak apa-apa sini. Ini kelompok 1. Silakan kelompok 2 bentuk dulu kelompoknya. Ke depan sini nggak apa-apa. Sini, sama sini. Nah, sudah. Nah, di sini berdasarkan materi yang Ibu sampaikan, melihat minat bakat kalian ini berbeda. Ada yang bisa memahami dan ada yang menyimak video itu bisa cepat kalian membuat suatu produk. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD kalian, lembar kerja peserta didik untuk kalian. Ini Ibu bagikan berdasarkan minat kalian. Nah, di sini kelompok 1 itu Zafran ya. Nah, silakan kalian kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD ini. Silakan boleh kalian jawab di lembar bawahnya. Ya. Silakan kalian jawab atau
membuat tas dari kertas kado. Lalu baru kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Nanti bahannya Ibu berikan. Yang kelompok 2, kalian membuat produk bros dari kain flanel seperti contoh video yang tadi. Bahannya nanti Bu, ini bahan kelompok itu kalian lipat 2 dulu. Bisa cara membuatnya tadi? Itu bisa kalian membuat ini bahan membuat brosnya. Tadi dari contohnya bisa kan? Bisa membuatnya. Ini ada. Ya bukan, langsung praktekkan buat. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita akan membuat bros dari kain flanel. Baiklah kita buat bersama-sama. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tas dari kertas kado. Ayolah teman-teman kita membuat tas dari kertas kado. Boleh lihat contohnya lagi videonya membuat tas dari ya, bisa. Ya nanti guntingnya itu bisa juga. Nah, ya, bisa. Lemnya itu dari sini. Nah, kalian bisa memahami membuat. Nah, lemnya itu seperti ini, Nak. Nah, ayo kerjakan mulai. Nah, ya lem dari sini. Kelompok 2 bisa? Bisa. Nanti itu apa namanya untuk pengelemannya nanti bisa kita colok ke depan. Ya, Bu.
Ya. Nah, coba. Nah. Ya, tadi kalian bisa mengamati bagaimana cara membuat tas dari kertas